Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila middini amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah menyimak, mempelajari bersama-sama, memahami pembahasan tentang ilmu waris yang kita sampaikan dalam 10 episode. Semoga itu semua bisa kita fahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum kita melanjutkan pada episode-episode yang berikutnya, yang masuk dalam tahap perhitungan harta, kita masuk dalam sesi hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke studio. Terima kasih kepada semua pemirsa Fatwa TV yang menyimak acara ini dengan baik dari awal sampai akhir, atau mereka yang mengikuti acara dan pembahasan ilmu waris ini. Dan terima kasih kepada semuanya yang banyak mengirim pertanyaan-pertanyaan kepada kita di studio. Ternyata pertanyaan yang masuk ke kita ya sangat banyak sekali ternyata ya. Ya di luar prediksi kita yang ada di studio, luar biasa banyak sekali yang masuk. Ada yang menelpon, ya tentu yang mengirim terbanyak melalui kiriman melalui media WhatsApp. Nah, kita mencoba mulai hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke studio. Semoga kita bisa menjawab dan apa yang diinginkan oleh pemirsa Fatwa TV bisa tersampaikan dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi selama ini. Kemudian satu lagi, ya, pertanyaan yang kita jawab di sini hanya pertanyaan yang bersangkutan dengan pembahasan kita selama 10 episode ini. Hanya pembahasan yang berkisar tentang masalah ilmu waris. Ya, pertanyaan-pertanyaan di luar ilmu waris tidak kita jawab dalam pembahasan dan episode kita kali ini. Langsung saja kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat pertanyaan yang pertama, ya. Silahkan dibacakan oleh admin. Silahkan admin untuk membacakan pertanyaannya. Dari Aldino Pekalongan. Saya punya nenek saya punya 4 adik. 3 adik sudah menikah dan sudah meninggal. Adik yang terakhir bujang dan mati meninggalkan warisan rumah, sawah, dan uang. Hukum warisnya bagaimana ya Ustadz? Ya, terima kasih dari si penanya tadi. Si penanya mengatakan dia punya nenek, neneknya punya saudara, ya, saudara kandung. Ada 4 orang saudaranya. Ya, kemudian yang 3 wafat. Ya. Kemudian yang 1 bujang. Tidak punya keluarga. Yang mau dihitung adalah warisan si bujang ini. Ya. Siapa ahli warisnya? Ya. Pertanyaan ini tidak detail, nggak lengkap. Ya, nggak lengkapnya artinya tidak disebutkan yang meninggal ini
atau 3 orang ini, ya, siapa yang lebih dulu wafat? Jadi siapa yang wafat? Siapa yang lebih dulu wafat dari mereka ini? Apakah pewaris, ini namanya pewaris, atau saudara-saudaranya? Ya, siapa yang lebih dulu wafat? Apakah pewaris atau saudara-saudaranya? Ini tidak jelas pertanyaannya. Tapi saya bisa memberikan ilustrasi secara umum seperti ini. Jika satu yang bujang ini wafat, ini yang wafat, berarti dia yang mau dihitung warisannya. Siapa ahli warisnya? Karena dia bujang, maka ahli warisnya, saya singkat AW ya, ahli warisnya adalah saudara SDR ya, saudara kandung. Nih, warisnya adalah saudara kandung. Saudara kandung yang mana? Yang hidup saat pewaris wafat. Nah, ini ahli warisnya. Jadi siapa ahli waris si bujang ini, yang wafat ini? Ahli waris dia adalah saudara kandung yang hidup saat pewaris wafat. Berarti kalau ada saudara kandung yang wafat sebelum si bujang ini, jadi kalau ada saudara kandung wafat lebih dulu, ya, ada saudara kandungnya lebih dulu wafat, ya, dibanding dengan si pewaris ini, maka saudara kandung yang wafat lebih dulu tidak mendapatkan warisan, ya, tidak dapat warisan. Yang dapat warisan adalah saudara kandung yang hidup saat pewaris wafat. Ya, saya bisa menjawab hanya sebatas ini saja. Ya, ini saya bisa jawab hanya sebatas ini. Kenapa? Karena pertanyaannya tidak jelas. Tidak jelas disebutkan di sini ini laki atau perempuan. Laki atau perempuan. Terus si saudaranya ini laki atau perempuan, juga tidak disebutkan semuanya. Jadi pertanyaannya terlalu umum, saya hanya bisa menjawab sampai di sini, sebatas ini saja. Wallahu a'lam. Nah, kita lihat pertanyaan yang kedua. Silakan. Dari Agus Pontianak. Kakak perempuan saya A, seorang janda meninggal tanpa mempunyai anak, tapi mempunyai anak angkat. Si A mempunyai adik 6 orang. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Sebentar, diulangi lagi. Gimana? Kakak perempuan seorang janda meninggal tanpa mempunyai anak, tapi mempunyai anak angkat. Oke. Si A mempunyai adik 6 orang. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Oke. Orang tua A sudah meninggal. Siapa saja ahli waris kakak saya? Bagaimana cara menghitungnya? Ya, oke. Dengan keterangan harta waris berupa tanah semua sudah dibuat sertifikat atas nama A dan anak angkatnya. Oke. Ya, ini menarik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kasusnya ada seorang perempuan meninggal, dia tak punya anak, ya, janda, tidak punya anak, tapi dia punya anak angkat, ya, tidak punya anak, punya anak angkat. Kemudian dia punya adik 6 orang, 2 laki, 4 perempuan. Yang menarik lagi, aset-aset sertifikatnya diatasnamakan diatasnamakan ke anak angkat ini. Ya, diatasnamakan anak angkat ini. Bagaimana ini?
pertanyaannya adalah pengatasnamahan anak angkat ini kapan, kemudian dan apa bentuknya, apa itu? Maksudnya kapan ini, apakah itu di saat sehat, di saat dia sehat? Ya. Kemudian yang jawaban yang ini, yang kedua, apa maknanya? Apa maknanya? Apakah itu hadiah atau bukan? Ya. Kalau dia memberikan perubahan nama itu di saat sehat, dan jika itu berupa hadiah di saat sehat, dan itu hadiah, maka semua asetnya sudah menjadi milik anak angkat ini. Ya, sudah menjadi milik anak angkat. Kenapa? Karena sudah dihadiahkan kepada si anak angkat. Ya, sudah dihadiahkan ke anak angkat. Dan ini yang terlihat secara zahir. Karena umumnya seseorang yang punya aset, kemudian asetnya tiba-tiba dirubah namanya, diatasnamakan anaknya atau diatasnamakan anak angkat. Ini umumnya secara zahir artinya dia menghadiahkan, menghibahkan aset itu kepada orang ini. Makanya si sertifikat tanah ini diatasnamakan dia. Berarti secara zahir dihadiahkan kepada dia. Ya. Jika memang ini dihadiahkan aset-aset itu kepada anak angkatnya, terlihat dari sertifikat-sertifikat itu sudah diatasnamakan dia, berarti ceritanya sudah selesai. Artinya si perempuan yang wafat ini di saat dia wafat, dia tidak memiliki aset sama sekali. Karena asetnya sejak dia masih sehat, masih hidup ini, sejak dia sehat, asetnya, tanahnya, rumahnya sudah dihibahkan, dihadiahkan kepada anak angkatnya. Ya, sudah dihadiahkan atau dihibahkan kepada anak angkatnya. Ya. Ini kemungkinan yang menonjol, yang zahir, yang terlihat dari kasus yang disampaikan oleh si penanya. Ya, sertifikat sudah diatasnamakan anak angkat, berarti aset-asetnya sudah dikasihkan kepada anak angkat ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemungkinan kedua, jika aset-aset ini tidak dihibahkan kepada anak angkatnya, tidak dihadiahkan, mungkin ada aset yang lain yang sertifikatnya belum diatasnamakan anak angkat, maka inilah yang menjadi warisan. Ya. Siapa ahli warisnya? Maka ahli warisnya jika kasusnya seperti itu, ahli warisnya mereka ini yang saya warnain kuning, yaitu adik-adiknya yang 6 orang. 2 laki, 4 perempuan. Ini ahli warisnya. Saya ulangi, jika ada aset yang belum dihibahkan kepada anak angkat, jadi belum dikasihkan ke dia, belum diatasnamakan dia, ya masih atas nama perempuan ini, maka ahli warisnya adalah saudara-saudara kandungnya. Bagaimana menghitung? Tetap prinsip Al-Quran, laki 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat pertanyaan yang ketiga. Ayah ibu menikah memiliki 3 anak laki-laki. Setelah ibu meninggal, ayah menikah lagi dan memiliki 1 orang anak laki-laki. Saat ini ayah meninggal. Mohon pencerahannya. Berapa bagian masing-masing ahli waris? 3 anak dari istri pertama, 1 anak dari istri kedua, dan istri kedua. Ya. Kedua, situasi berikut. Oh, oke. Ayah pernah memberikan wasiat secara lisan kalau anaknya dari istri yang kedua mendapat bagian rumah dan tanah yang saat ini ditempati.
apakah wasiat seperti itu bisa dipakai bukti hukum dalam pembagian warisan? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi ada dua sisi pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah seorang ayah nih menikah 2 kali. Ini istri pertama dan ini istri kedua. Istri pertama punya 3 anak laki, ya. Kemudian istri yang kedua punya 1 anak laki. Istri yang pertama sudah wafat. Ya, ini wafat. Ya, ini wafat. Oke. Kemudian setelah itu si ayah yang wafat. Oke, siapa? Bagaimana perhitungan warisnya? Yang menarik, si ayah sebelum wafat bikin wasiat. Isi wasiatnya bahwa rumah dan tanah menjadi milik 1 anak laki-laki yang dari istri kedua. Ya. Ini model seperti ini, wasiat seperti ini, saya masuk di wasiat dulu, ya. Wasiat seperti ini banyak terjadi di masyarakat, ya. Banyak di masyarakat. Di masyarakat kita banyak sekali. Apa itu? Membuat wasiat kepada ahli waris. Ya, membuat wasiat kepada ahli waris. Ini banyak sekali. Contoh yang lain umpama si A dalam kondisi sakit atau kondisi sehat, dia membuat wasiat, menulis wasiat bahwa jika saya meninggal nanti rumah ini buat buat istri saya, buat ibu kalian, yang ini buat anak dia nomor ini buat anak dia yang nomor 2. Jadi dia membuat wasiat buat ahli waris. Nah, ketentuan seperti ini di dalam syariat Islam, wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris ini adalah wasiat yang dilarang. Ya, ini wasiat yang dilarang. Ya, ini wasiat ini tidak boleh. Ya, dasar hukumnya jelas. Rasulullah SAW mengatakan la wasiyata liwarith, tidak boleh wasiat itu kepada ahli waris. Ya, tidak boleh wasiat itu kepada ahli waris. Jadi ini tidak boleh wasiat ini. Ya, jadi wasiat ini tidak diperbolehkan. Kalau memang ini tidak diperbolehkan, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rumah ini berarti menjadi rumah warisan. Rumah warisan yang digabung dengan warisan yang lain. Jadi ditambahkan dengan warisan lain. Ya. Terus menjadi milik siapa warisan semuanya ini? Warisan semua ini menjadi milik mereka ini. Milik siapa? Milik 1. Ahli warisnya adalah istri. Istri kedua, ya, tentu istri kedua. Istri kedua. Kemudian berarti ahli warisnya di sini 4 anak laki. Ya, 4 anak laki. Oke, bagaimana cara baginya? Ya, cara baginya, istri yang kedua masih hidup dapat warisan 1/8. Berarti di sini sisanya. Berarti sisanya dibagi berapa? Sisanya dibagi rata. Karena mereka anak laki-laki. Ya. Oke, setelah dibagi semua ini, masing-masing tahu berarti jatahnya. Ya, anak laki-laki ini mereka tahu masing-masing jatahnya. Ya. Oh, ini hak saya, oh ini hak saya, oh ini hak saya sekian, punya saya sekian, punya saya sekian, termasuk di dalamnya rumah ini juga, ya, Matara ini. Oh, ini hak saya sekian, oh saya dapat ini, saya dapat ini. Bagaimana cara baginya? Ya, cara bagi yang paling simpel adalah mungkin dijual, ya dijual yang paling simpel membaginya. Ya. Oh, ini berarti jatah saya sekian, jatah saya sekian, sekian. Oke, setelah mereka mendapatkan secara detail hak mereka masing-masing di sini, lalu muncul dari 3 anak ini. 3 anak ini mengatakan, ya udah gini aja, kami sepakat
sepakat. Kami sepakat kami sepakat tanah ini dikasihkan saja kepada yang ini. Nah, dikasihkan saja yang ini. Nah, kondisi ini baru boleh. Ya, kondisi ini baru boleh. Ya, artinya apa? Baru boleh rumah dan tanah dikasihkan ke dia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, saya ulangi lagi, wasiat ini batal, dilarang. Ya, wasiat dilarang. Ketika wasiat dilarang, maka semua dikembalikan kepada warisan. Kalau kembali ke warisan berarti dihitung dengan hitungan seperti ini. Setelah dihitung berarti masing-masing itu tahu. Saya dapat sekian, saya dapat sekian, saya dapat sekian, dapat sekian. Setelah mereka semua tahu bagian masing-masing, lalu 3 anak ini baik. Ini anak-anak yang baik. Kemudian mereka, sudahlah kita ikuti keinginan ayah saja. Itu rumah sama tanah yang sana, mari ayo kita kasih kepada adik mereka yang ini. Berarti mereka melakukan tanazul, pengguguran hak mereka. Yang seharusnya ini menjadi hak waris, mereka gugurkan. Mereka kasihkan kepada yang 1 orang ini. Nah, di sini dia boleh. Tapi kalau serta-merta darah, oh ini wasiat Bapak, nggak boleh, ini jangan masukin warisan. Yang tanah ini sama rumah ini langsung buat yang kecil, karena ini yang tidak boleh. Karena ini wasiat kepada ahli waris. Ya, semoga bisa difahami dengan jelas oleh si penanya dan diambil faedahnya oleh para pemirsa yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Silakan untuk pertanyaan yang berikutnya. Yang meninggal seorang suami, tidak punya anak, yang ada hanya anak angkat 2 orang laki-laki dua-duanya. Punya istri 1 masih hidup. Tidak punya ayah dan ibu. Tidak punya paman. Punya ponakan 2 dari saudara kandung laki-laki. Saudara laki-laki dan perempuan kandung sudah wafat. Pertanyaannya, istri dapat berapakah? Ponaan-ponaan dapat berapa? Anak angkat apakah betul tidak dapat? Dalam kasus ini, warisan belum dibagi. Setelah beberapa tahun istrinya meninggal dunia, si istri tidak punya saudara kandung laki-laki atau perempuan. Yang ada hanya saudara laki-laki seayah 4 orang dan perempuan 1 orang. Sekarang warisan itu ingin dibagi oleh ponakan-ponakan suaminya yang di atas. Bagaimana penyelesaiannya, Ustadz? Masya Allah, ini kasus berentet ini. Jadi kasusnya ada seorang suami wafat. Dia punya istri, ini istrinya. Tidak punya anak sama sekali. Kemudian yang bersangkutan mengangkat anak 2 orang. Ya. Kemudian dia punya saudara-saudara kandung. Tapi saudara kandungnya pada wafat. Mereka punya ponakan laki-laki dari saudara. Punya ponakan dari saudara kandung laki. Oke. Si istri kemudian wafat. Istri wafat ini. Ini wafat. Si istri tidak punya saudara kandung, tapi punya saudara seayah, laki 4, perempuan 1. Bagaimana ini baginya? Nah, menarik ini pemirsa. Pembagiannya bagaimana? Pertama, kita bagi warisan si suami ini dulu. Ini pewaris pertama. Ya, kita bagi ini dulu. Ini pewarisnya. Ahli warisnya siapa aja? Berarti ahli warisnya dia 1 istrinya. Ya, waktu itu kan masih hidup. Kemudian yang kedua ponakan. Nah, ponakan siapa yang jadi ahli waris? Nah, ini menarik ini. Ponakan yang jadi ahli waris adalah ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, ya, saudara laki-laki kandung. Nah, ini warisannya. Berarti
ponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki bukan ahli waris. Ya. Jadi kalau ada ponakan perempuan, maka mereka bukan ahli waris. Ya. Jadi yang ahli waris adalah ponakan laki-laki saja dari saudara laki-laki kandung. Ya. Dua ini ahli warisnya. Berapa perhitungannya? Istri karena mereka nggak punya keturunan, pewaris nggak punya anak, maka si istri dapat 1/4. Ya, walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Bagi istri-istri mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena si suaminya tidak punya anak. Nah, sisanya buat siapa? 3/4-nya sisanya buat mereka ini. Ini mereka dapat sisa. Ya, sisa. Karena mereka ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, mereka dapat sisa, sisanya dibagi rata. Oke. Bagaimana dengan kalau ada ponakan perempuan? Ya, ini dibagi aja kalau ada mereka. Bagi apa? Bagi sukarela kekeluargaan. Ya berapa terserah Anda. Karena mereka bukan ahli waris gitu. Jadi ini perhitungan dari pewaris suami. Kemudian istri wafat. Istri ini wafat. Ya. Berarti dia punya harta dari suaminya 1/4. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya ini saja yang disebutkan ini. Nah, ini aja ahli warisnya dia. Siapa? Saudara seayah. Jadi ayahnya sama, ibunya yang beda. Saudara seayah 4, perempuannya 1. Laki 4, perempuan 1. Mereka ini yang dapat warisannya si istri ini. Bagaimana ngitungnya? Sama. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Gitu. Ya. Jadi kalau laki 2 bagian, di sini ada 4, berarti ada 8. Perempuan 1 9, berarti hartanya dia tinggal dibagi 9 saja. Begitu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Dari hamba Allah, mohon penjelasannya tentang ahli waris. Ada seorang ayah meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang istri dan tidak punya anak, tidak punya saudara, dan paman-pamannya sudah meninggal semua. Siapa yang berhak terhadap warisannya? Oke, Masya Allah. Seseorang meninggal dunia, dia memiliki istri dan tidak memiliki siapa-siapa lagi. Tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ya, tidak punya anak, ya, tidak punya saudara, nggak punya paman. Ya, saya akan menjawab sesuai pertanyaan ya. Jawaban saya sesuai pertanyaan yang ada. Ya, pertanyaan yang ada. Berarti kalau dari pertanyaan ini, si pewaris ini kemungkinan anak tunggal. Ya, tidak ada saudara. Jadi dia anak tunggal. Ya, paman juga tidak ada. Ya, saya menjawab berdasarkan pertanyaan saja. Ya, berdasarkan pertanyaan. Bagaimana siapa ahli warisnya? Seutuhnya ahli waris punya dia. Kalau istilah para ulama tafsir, dia mendapatkan ini farad dan dapat ini karena rad. Fardan wa radda. Artinya secara fard si istri ini dapat 1/4 perhitungannya. Lalu sisanya 3/4 buat siapa? Ya, buat siapa 3/4-nya? Nah, nggak ada ahli warisnya karena pertanyaannya sampai di sini doang. Ya, nggak dirinci.
Kalau mau dirinci, oh sebetulnya dia punya saudara tapi meninggal dulu. Dan saudaranya ada yang laki-laki. Dan laki-laki berarti punya anak laki-laki di sini. Oh berarti punya ponakan. Seperti kasus pertanyaan yang sebelumnya. Oh dia paman. Oh paman ini, paman siapa? Saudara ayah. Saudara ayah laki-laki. Ya, saudara ayah memang sudah wafat. Tapi dia punya anak laki-laki. Berarti kan sepupu. Sepupu itu warisan. Ahli waris. Tapi karena di pertanyaan ini tidak disebutkan, saya menjawab berdasarkan pertanyaannya saja. Ya. Jadi siapa ahli warisnya? Ya istrinya aja. Karena di sini tidak ada siapa-siapa lagi. Ya. Jadi istrinya aja. Maka hartanya jadi milik siapa? Hartanya menjadi milik istri fardan waradda. Fard itu seperempatnya, rad itu sisanya, berarti dikembalikan ke istri. Maksudnya 100% hartanya jadi milik si istri. Ya, 100% jadi milik si istri. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu jawaban kita dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke studio. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Semoga bermanfaat buat kita. Semoga jawaban-jawaban ini menjadi solusi dari problem yang dihadapi oleh penanya dan problem yang dihadapi oleh pemirsa Fatwa TV yang memiliki kasus yang serupa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.